Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Catherine Priscilla selaku moderator dari kelompok satu. Judul yang kami bawakan, yang kami presentasikan hari ini yaitu desentralisasi dan akuntansi tanggung jawab. Pengertian desentralisasi dan akuntansi tanggung jawab. Desentralisasi adalah pengalihan wewenang dan tanggung jawab pengambilan keputusan dari tingkat manajemen pusat ke unit atau individu di tingkat yang lebih rendah dalam hierarki organisasi. Hal ini dapat meliputi berupa departemen, divisi, atau cabang yang lebih kecil. Sedangkan akuntansi tanggung jawab adalah sistem akuntansi yang digunakan untuk mengukur suatu kinerja dalam unit atau individu berdasarkan tanggung jawab tertentu yang telah ditetapkan. Hal ini dapat membantu manajemen dalam menilai suatu efektivitas dan efisiensi operasional setiap unit. Dengan memiliki indikator kinerja yang jelas, manajer dapat fokus pada pencapaian target dan pengelolaan sumber daya tersebut. Ada Adapun manfaat desentralisasi. Yang pertama, peningkatan fleksibilitas, yang dimana dengan desentralisasi, keputusan dapat diambil lebih dekat dengan masalah yang dihadapi. Nah, hal ini memungkinkan suatu organisasi atau pemerintah daerah untuk lebih responsif terhadap perubahan kebutuhan dan kondisi lokal, sehingga dapat mengadaptasi kebijakan dan program dengan lebih cepat. Yang kedua, peningkatan motivasi dan keterlibatan karyawan. Ketika karyawan diberikan otonomi dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan, mereka cenderung merasa lebih dihargai dan terlibat. Hal ini dapat meningkatkan suatu motivasi kerja, kepuasan, dan produktivitas karena karyawan merasa memiliki peran yang lebih besar dalam organisasi tersebut. Ketiga, pengambilan keputusan yang lebih cepat. Desentralisasi memungkinkan pengambilan keputusan dilakukan di tingkat yang lebih rendah, sehingga mengurangi birokrasi dan mempercepat proses. Hal ini sangat penting dalam situasi yang memerlukan respon cepat, seperti dalam krisis atau perubahan pasar yang mendadak. Yang keempat, meringankan beban pemerintah pusat. Nah, dengan memberikan lebih banyak kekuasaan dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah atau unit organisasi yang lebih kecil, beban kerja pemerintah pusat dapat berkurang. Hal ini dapat memungkinkan suatu pemerintah pusat untuk fokus pada isu-isu yang lebih strategis dan penting, sementara masalah lokal ditangani oleh otoritas yang lebih dekat dengan masyarakat. Dan kelima, yang terakhir, pengembangan ekonomi lokal. Nah, dalam desentralisasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal dengan memberikan kekuasaan kepada daerah untuk mengolah sumber daya dan merancang kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Hal ini dapat menciptakan suatu lapangan kerja, meningkatkan investasi lokal, dan mendukung suatu usaha kecil dan menengah. Dengan demikian, desentralisasi tidak hanya memberikan keuntungan bagi organisasi atau pemerintah, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan. Jenis pusat tanggung jawab. Pusat tanggung jawab adalah organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab atas aktivitas yang dilakukan. Dalam sebuah perusahaan, terdapat banyak pusat tanggung jawab yang masing-masing diwakili oleh kotak dalam struktur organisasi. Jenis pusat tanggung jawab. Jenis pusat tanggung jawab terbagi atas 4. Yang pertama itu ada pusat biaya, yang kedua ada pusat pendapatan, yang ketiga ada pusat laba, yang keempat ada pusat investasi. Pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah proses untuk menilai sejauh mana suatu unit atau individu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua bagian organisasi berfungsi secara efektif dan efisien. Pengukuran kinerja dapat mencakup berbagai metrik, termasuk pencapaian anggaran, pertumbuhan pendapatan, dan laba bersih. ROI atau Return on Investment. Return on Investment adalah ukuran yang digunakan untuk menilai efisiensi investasi. Rumus ROI yaitu ROI sama dengan pendapatan operasional dibagi rata-rata operasional. Pendapatan operasional dibagi penjualan dikali penjualan dibagi rata-rata aset operasional sama dengan margin pendapatan operasional dikali perputaran aset operasional. ROI, Return on Investment. Keuntungan dari pengukuran ROI. Yang pertama, membantu manajer fokus pada hubungan antara penjualan, biaya, dan investasi. Yang kedua, mendorong efisiensi biaya. Dan yang ketiga, mencegah investasi berlebihan dalam aset operasional. Kelemahan dari pengukuran ROI. Yang pertama, mencegah manajer berinvestasi dalam proyek yang dapat menurunkan ROI divisi, namun meningkatkan profitabilitas perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua, mendorong manajer untuk fokus pada jangka pendek, mengorbankan kepentingan jangka panjang. Residual income. Residual income mengukur laba bersih setelah memperhitungkan biaya modal yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut. Rumusnya adalah laba operasi dikurang biaya modal dikali aset. Dengan menggunakan residual income, manajer dapat mengevaluasi seberapa efektif mereka dalam menghasilkan laba di atas ekspektasi biaya modal yang telah ditentukan, memberikan gambaran yang lebih realistis tentang kinerja manajerial. Contoh soal residual income. PT Juhriansah terdiri dari divisi A dan divisi B. Divisi A memiliki investasi senilai 1 miliar rupiah dan memperoleh laba 240 juta rupiah. Divisi B memiliki investasi senilai 5 miliar rupiah dan memperoleh laba 800 juta rupiah. Adapun minimum return on asset adalah 12%, maka RI divisi A sama dengan 240 juta rupiah dikurang 12% dikali 1 miliar sama dengan 240 juta rupiah dikurang 120 juta rupiah sama dengan 120 juta rupiah. RI divisi B sama dengan 800 juta dikurang 12% dikali 5 miliar rupiah sama dengan 800 juta dikurang 600 juta sama dengan 200 juta rupiah. Berdasarkan perhitungan ini dapat dilihat bahwa ternyata walau secara nominal laba bersih divisi B lebih besar dibanding divisi A, nyatanya kinerja divisi A lebih baik. Pasalnya dengan nilai investasi 5 kali lebih besar dibandingkan divisi A dan divisi B ternyata hanya menghasilkan laba 66% lebih banyak. EVA (Economic Value Add). EVA adalah ukuran kinerja yang menunjukkan nilai yang diciptakan perusahaan di atas biaya modal. Rumusnya adalah laba operasional setelah pajak dikurangi biaya modal dikali investasi. EVA positif menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya menghasilkan laba, tetapi juga menciptakan nilai bagi pemegang saham. Hal ini membantu manajer untuk lebih fokus pada keputusan yang meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan. Imbalan manajerial. Imbalan manajerial adalah kompensasi yang diberikan perusahaan kepada karyawan sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi mereka. Imbalan ini dapat berupa uang, barang, atau kenikmatan. Imbalan manajerial mencakup berbagai bentuk kompensasi yang diberikan kepada manajer untuk mendorong mereka mencapai kinerja yang diinginkan. Ini termasuk gaji tetap, bonus berdasarkan pencapaian kinerja, dan opsi saham. Struktur imbalan yang tepat dapat memotivasi manajer untuk berusaha lebih keras dalam mencapai tujuan perusahaan dan meningkatkan retensi talenta. Baik, selanjutnya macam-macam imbalan manajerial. Macam-macam imbalan manajerial ada 3. Yang pertama, gaji. Gaji adalah kompensasi tetap yang diberikan kepada manajer. Gaji dapat bervariasi berdasarkan tanggung jawab, pengalaman, dan kinerja. Struktur gaji yang adil dan kompetitif sangat penting untuk menarik dan mempertahankan manajer yang berkualitas. Ini juga berfungsi sebagai motivasi untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Yang kedua, bonus.
Bonus adalah bentuk imbalan tambahan yang diberikan kepada manajer berdasarkan pencapaian kinerja tertentu. Skema bonus bisa berkaitan dengan pencapaian individu, tim, atau keseluruhan perusahaan. Bonus dapat mendorong manajer untuk mencapai atau melebihi target yang telah ditetapkan dan meningkatkan keseluruhan kinerja perusahaan. Yang ketiga, opsi saham. Opsi saham memberikan hak kepada manajer untuk membeli saham perusahaan pada harga yang telah ditentukan dalam periode tertentu. Opsi saham berfungsi sebagai insentif jangka panjang yang menyelaraskan kepentingan manajer dengan pemegang saham. Jika perusahaan berkinerja dengan baik, nilai saham maka nilai saham akan naik, yang menguntungkan manajer dan pemegang saham. Selanjutnya ada harga transfer. Harga transfer adalah harga yang digunakan untuk bertransaksi antara pihak-pihak terkait seperti antara departemen perusahaan dengan anak perusahaannya atau divisi yang berbeda dari perusahaan yang sama. Harga transfer juga dikenal sebagai biaya transfer atau biaya pricing. Beberapa tujuan penentuan harga transfer. Pertama, memberikan informasi yang relevan kepada unit usaha untuk menentukan imbal balik yang optimal antara biaya dan pendapatan. Kedua, membantu pengukuran kinerja ekonomi dari unit usaha individual. Lalu, yang ketiga, menghasilkan keputusan yang selaras dengan cita-cita. Prinsip dasar penetapan harga transfer adalah harga transfer sebaiknya serupa dengan harga yang akan dikenakan seandainya produk tersebut dijual ke konsumen luar atau dibeli dari pemasok luar. Harga transfer yang dinegosiasikan adalah saat penawaran perusahaan menegosiasikan harga sendiri, tidak semata-mata berdasarkan harga pasar. Metode penetapan harga transfer. Yang pertama, metode biaya penuh. Menggunakan total biaya yang dikeluarkan untuk menentukan harga transfer. Ini sering digunakan ketika unit tidak memiliki harga pasar yang relevan. Yang kedua, metode pasar. Menggunakan harga pasar untuk menetapkan harga transfer. Ini berguna ketika ada pasar yang aktif untuk produk yang diperdagangkan. Yang terakhir, metode negosiasi. Mengizinkan unit untuk menegosiasikan harga transfer. Ini dapat memberikan fleksibilitas, tetapi mungkin menghasilkan ketidakpastian dalam laporan keuangan. Penerapan pada perusahaan multinasional. Dalam konteks perusahaan multinasional, penetapan harga transfer dapat menjadi rumit. Perusahaan harus mematuhi peraturan perpajakan internasional dan memastikan bahwa harga transfer yang digunakan adil dan wajar. Hal ini penting untuk menghindari masalah hukum dan memastikan kepatuhan pajak di berbagai negara tempat perusahaan beroperasi. Contoh kasus, desentralisasi di perusahaan retail internasional. Kasus Walmart. 1. Latar belakang. Perusahaan. Walmart adalah salah satu perusahaan retail terbesar di dunia dengan ribuan cabang yang tersebar di berbagai negara. Keberhasilan operasional Walmart sangat bergantung pada strategi manajemen yang fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan pasar lokal. Desentralisasi. Untuk menghadapi keunikan, preferensi, dan kebiasaan berbelanja di berbagai wilayah, Walmart menerapkan desentralisasi dalam struktur manajemennya. Penerapan desentralisasi. Untuk poin pertama ada pemberian wewenang kepada manajer toko lokal. Setiap manajer cabang diberi wewenang untuk membuat keputusan tentang pemilihan produk dan strategi promosi. Hal ini mencakup penyesuaian jenis barang yang dijual sesuai dengan kebutuhan spesifik di wilayah tersebut, serta pelaksanaan promosi yang lebih relevan bagi pelanggan lokal. Untuk poin kedua ada contoh praktis. Di area dengan mayoritas penduduk berkebutuhan spesifik, misalnya komunitas pecinta produk organik, manajer cabang dapat menambah produk organik atau ramah lingkungan. Yang kedua, di kawasan yang memiliki banyak pelajar, manajer dapat menambah stok barang kebutuhan sekolah atau menawarkan promosi berupa potongan harga untuk para turis. Selanjutnya ada manfaat desentralisasi. Untuk poin pertama, respon cepat terhadap kebutuhan lokal. Dengan desentralisasi, manajer cabang dapat mengambil keputusan lebih cepat dan sesuai dengan kebutuhan spesifik pelanggan di area mereka. Tanpa harus menunggu persetujuan dari kantor pusat, respon toko menjadi lebih gesit dan tepat waktu. Kedua, peningkatan kepuasan pelanggan. Dengan penyesuaian produk dan strategi promosi yang relevan,
Pelanggan merasa toko lebih sesuai dengan preferensi mereka, yang meningkatkan loyalitas sekaligus kepuasan mereka. Ketiga dan terakhir, pengembangan dan motivasi manajer lokal. Pemberian otonomi kepada manajer toko lokal memungkinkan mereka untuk mengasah keterampilan manajemen dan pengambilan keputusan. Hal ini juga dapat meningkatkan motivasi mereka untuk bekerja lebih baik dan rasa memiliki terhadap keberhasilan pada cabang mereka. Tantangan desentralisasi. Yang pertama, koordinasi antar divisi. Desentralisasi juga memunculkan risiko ketidakseimbangan dalam pengambilan keputusan yang bisa berakibat tidak selaras strategi cabang dengan strategi besar perusahaan. Untuk itu, Walmart perlu menetapkan kebijakan umum yang membatasi keputusan tertentu agar tidak keluar dari tujuan pusat. Risiko duplikasi dan biaya. Desentralisasi dapat meningkatkan risiko duplikasi aktivitas atau biaya tambahan seperti pengadaan produk lokal yang mungkin berbeda harga. Ini memerlukan pengawasan dan evaluasi berkala dari kantor pusat untuk mengoptimalkan biaya. Dampak keseluruhan pada Walmart. Desentralisasi di Walmart memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan pendekatan bisnisnya sesuai dengan dinamika lokal, menjaga relevansi dengan pelanggan di berbagai wilayah. Walmart berhasil meningkatkan pertumbuhan penjualan dan memperluas pangsa pasar di berbagai negara berkat fleksibilitas yang diberikan kepada manajer toko lokal. Dengan model desentralisasi ini, Walmart berhasil menyeimbangkan antara efisiensi operasional secara global dengan adaptasi lokal, menjadikannya salah satu contoh nyata dari manfaat desentralisasi di perusahaan retail internasional. Oke, masuk pada sesi kesimpulan. Jadi, desentralisasi dan akuntansi tanggung jawab saling melengkapi dalam menciptakan sistem manajerial yang efektif. Dengan adanya desentralisasi, manajer lokal dapat memberikan kebebasan untuk mengambil keputusan yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan unit mereka. Sehingga di sisi lain, akuntansi tanggung jawab juga memberikan kerangka kerja yang jelas untuk mengevaluasi hasil dari keputusan tersebut, sehingga memungkinkan penilaian kinerja yang objektif dan juga transparan. Nah, dengan adanya indikator kinerja yang jelas, manajer dapat fokus pada pencapaian target dan juga pengelolaan sumber daya, serta dapat menciptakan akuntabilitas dalam organisasi. Oke, masuk kepada sesi kesimpulan yang kedua. Tadi kan sudah dijelaskan tentang kasus Walmart ya. Jadi, contoh kasus Walmart menunjukkan penerapan desentralisasi di perusahaan retail yang besar. Nah, sehingga Walmart itu memberikan otonomi kepada manajer cabang, sehingga Walmart dapat menyesuaikan produk dan juga strategi sesuai dengan kebutuhan pasar lokal. Nah, model ini telah meningkatkan kepuasan pelanggan dan efisiensi meskipun ada tantangan koordinasi yang perlu diatasi. Sehingga secara keseluruhannya dapat disimpulkan bahwa desentralisasi yang didukung dengan akuntansi tanggung jawab dapat menciptakan sistem manajerial yang efektif sehingga perusahaan dapat memanfaatkan desentralisasi untuk mengoptimalkan kinerja operasional dengan tetap menjaga akuntabilitas dan juga penilaian kinerja yang transparan.